Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifarismana Yusika Fajriyati akan menjelaskan materi ilmu kalam kelompok 7. Yang mana di sini yaitu membahas hari akhir dan eskatologi dalam ilmu kalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep hari akhir dan eskatologi dalam Islam. Jadi, kehidupan akhirat dalam ajaran Islam diawali atau dimulai dengan peristiwa hari kiamat. Hari kiamat menurut Islam adalah peristiwa hancurnya alam semesta yang diawali dengan tiupan sangkakala pertama, yaitu tiupan kehancuran serta kematian, dan diiringi tiupan kedua, yaitu tiupan kebangkitan manusia dan kematiannya. Peristiwa ini didahului dengan tanda sugro dan tanda kubro. Tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil dapat dikatakan dimulai pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian peristiwa yang sering kita temui dapat berupa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Orang-orang baik menjadi berkurang. Kemudian munculnya gaya hidup mewah di kalangan umat Islam. Orang-orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, pria menyerupai wanita, begitu juga sebaliknya. Dan terjadi banyak kasus pembunuhan. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar yaitu berupa kemunculan Dajjal, matahari terbit dari barat, dan munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian munculnya api dari Yaman yang kemudian menggiring manusia ke Syam. Kemudian setelah hari kiamat barulah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Eskatologi merupakan salah satu ilmu dasar di dalam ajaran teologi. Eskatologi diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman seperti hari kiamat, kebangkitan segala manusia, dan surga. Eskatologi biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa pada hari akhir seperti kematian, hari pengadilan, hari kebangkitan, hari kiamat, dan semua hubungan manusia yang berkaitan dengan semua hal itu. Mengetahui poin yang kedua di sini yaitu membahas mengenai mengetahui tanda-tanda akhir menurut ajaran Islam. Tanda-tanda hari akhir menurut ajaran Islam dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian yaitu dengan mengetahui tanda-tanda hari akhir menurut ajaran Islam, umat Islam dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya beramal soleh dan mempersiapkan untuk menghadapi hari akhir. Umat Islam juga dapat meningkatkan kualitas spiritualitas dan moralitas, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, mempelajari tanda-tanda hari akhir menurut ajaran agama Islam sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga di sini membahas mengenai proses penghakiman pada hari akhir menurut Islam. Hari penghakiman ini diajarkan dalam salah satu rukun iman, yaitu ajaran mengenai akhirat atau kiamat. Dalam agama Islam sendiri, ajaran mengenai akhirat atau kiamat merupakan unsur terpenting bagi kaum muslim setelah mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Al-Qur'an sangat sering mengajarkan mengenai hari akhirat dan apa saja yang terjadi di waktu itu. Seakan-akan jika ajaran iman dalam Al-Quran disederhanakan, maka hanya akan ditemukan dua ajaran iman utama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dunia akhirat. Proses penghakiman pada hari akhir ini menurut Islam merupakan salah satu aspek fundamental dalam agama Islam. Karena pada hari akhir semua manusia akan dibangkitkan dari kematian dan dihadapkan pada penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana proses ini akan menentukan nasib manusia di akhirat.
apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Pada hari penghakiman, setiap manusia akan diberikan catatan amal perbuatan mereka yang dikenal sebagai buku catatan amal. Buku catatan amal ini akan mencatat semua perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Berdasarkan catatan amal, Allah Subhanahu wa taala akan menentukan nasib manusia di akhirat. Jika manusia memiliki catatan amal yang baik, maka mereka akan masuk surga dan menikmati kehidupan yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika manusia memiliki catatan amal yang buruk, maka mereka akan masuk neraka dan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia untuk beramal soleh dan menjauhi perbuatan buruk selama hidup di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.